3 hari ini tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya di SMA Muhammadiyah 1 Munthilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita yang kemarin kita bahas SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam. Ya, kalau di kita namanya tarikh. Alhamdulillah untuk pagi hari ini sebelum kita mulai kita absen terlebih dahulu. Ya, yang tidak berangkat mungkin siapa yang tidak berangkat? Luar biasa, alhamdulillah nihil untuk pagi hari ini. Semoga ini bisa berlanjut sampai ke hari-hari selanjutnya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, biar tambah semangat, kita nembang dulu, ya. Nembang dulu. Kita bareng-bareng nembang. Ini ada salah satu dari Tanjung Sunan Kaya Jogo, ya. Judulnya Dekepir, ya. Salah satu ini untuk penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa. Disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dalam penyampaian Islam, penyebaran Islam khususnya ada di Pulau Jawa, umumnya di Indonesia, di Nusantara seperti itu. Oke, selanjutnya kami akan menyampaikan di sini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, guys, sebentar. Ya, ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita, yaitu ini dari KD-nya, yaitu kita mempelajari, ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terus nanti menjelaskan perkembangan Islam yang ada di Indonesia dan menjelaskan perkembangan Islam sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke, terus selanjutnya ini tujuan pembelajarannya, ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ini peserta didik menelaah sejarah masa
Indonesia. Yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga menunjukkan sikap kerjasama. Terus menjelaskan contoh-contoh perkembangan Islam di Indonesia ini. Terus menguraikan manfaat ya, dari ambil dari contoh perkembangan Islam di Indonesia. Terus menunjukkan perkembangan Islam di Jawa ya, daerah kita sendiri. Terus mengidentifikasi kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi pusat penyiaran Islam di Indonesia. Sampai selanjutnya menjelaskan kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi pusat syiar. Ya, nanti akan kita bahas ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram Islam, itu yang di Pulau Jawa. Terus yang terakhir menunjukkan sikap untuk meneladani tokoh-tokoh Islam di Indonesia sesuai dengan materi yang akan diajarkan nanti. Ini tujuannya ya. Jadi nanti dengan semuanya di sini akan kami sampaikan materi-materi yang ada dalam PP ini. Terus kita teruskan ke PPT-nya. Oke. Ke PPT-nya yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kita lihat di situ judulnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ya, terus di sini ada KIKD-nya sudah saya sampaikan tadi. Ini sudah komplit menjelaskan sampai tujuannya sudah tadi. Nah, ini ya. Ini apa ini? Candi Borobudur. Kalau ini Candi Prambanan. Sebelum adanya Islam, ya, daerah kita termasuk daerah kita Magelang ya, menjadi pusat dari agama Buddha. Nah, ini Candi Borobudur. Ada yang belum pernah ke sana? Foto kemarin dari nah ya. Yang kedua ada Candi Prambanan. Nah, ini pusat dari orang-orang Hindu yang ada di Pulau Jawa, khususnya daerah-daerah kita. Terus selanjutnya di sini kita bahas dua jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah jalur utara. Ya. Berarti jalur masuk Islam dari Arab, ya, Damaskus, nanti saya bukakan petanya, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Oh, ini jadi yang utara. Terus yang selatan, Mekah, Madinah, terus turun ke zaman Gujarat, ada pantai barat India, Sri Lanka, terus ke Indonesia. Ini untuk jalur, jadi ada dua jalur utara dan jalur selatan. Yang membedakan, mana? Ini ya. Apa membedakan? Damaskus, terus terus di selatan. Betul, ya. Itu yang membedakan dari dua jalur. Nah, ini dari jalurnya, ya. Tadi jalur utara berarti dari Arab naik. Nah, ini Damaskus, ya. Begini turun lagi, turun ke Baghdad, ya. Terus masuk ini lewat ini. Ini Teluk Persia, terus sampai ke Gujarat. Nah, Gujarat, terus turun bawah sama Sri Lanka, terus ke Indonesia. Yang selatan nggak sini, selatan Arab, terus zaman berlayar terus sampai ke Gujarat. Yang dari sini baru sampai sama. Nah, kalau ini adalah jalur sutra. Orang-orang Cina mereka berdagang sampai ke negeri Arab, orang-orang Cina. Gitu. Terus selanjutnya, ya, ada 3 teori. Yang pertama apa ini? Teori Gujarat. Teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, dengan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Gujarat itu mana? India, betul, ya, ke India. Terus ini Persia. Nama lainnya adalah Safawi. Kalau sekarang menjadi negara Iran. Nah, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, ya, dengan dibawa oleh para pedagang dari Persia. Kalau Persia tadi, Ki Persia, ya, Ki Persia ini Persia ini, Persia ini. Ya. Kalau yang Arab kan sini, ya Arab, ya. Terus nanti yang ketiga Gujarat, ya.
Sekarang masuk wilayah India. Oke, terus selanjutnya yang kedua, yang ketiga, ini ada teori Mekah. Arab ini, teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Ya, kalau pernah mendengar, ya, pantai barat Sumatera di mana? Tapanuli ya, di Barus ya, yang dulu pernah kita singgung. Ada makam siapa? Syekh Muhyiddin, betul ya, Syekh Muhyiddin itu loh yang ada di Tapanuli di Barus ya, di pantai barat Sumatera, betul. Oke, terus lagi selanjutnya cara pengembangan Islam di Indonesia. Ya. Nanti kita ada lebih lagi ya, kita bahas dulu nih. Yang pertama dengan perdagangan, kedua dengan pernikahan, ketiga dengan kesenian dan pendidikan, terus tasawuf. Ya, perdagangan. Masuknya kaum saudagar asing dinilai sebagai langkah awal penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara. Itu yang awalnya berdagang. Jadi ya, mereka orang-orang dari Arab, orang-orang dari Persia, orang-orang dari Gujarat, mereka awalnya berdagang. Nah, setelah berdagang, kenal dengan satu dengan yang lain. Nah, maka mereka ada hubungan dagang, terus pun ya, terus mereka ya saling berinteraksi, ya kok lihat seperti ini. Nah, apa ibadahnya kok seperti ini. Nah, maka mereka tertarik melihat ibadahnya orang-orang peradaban tadi. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan ini orang-orang Arab biasanya saudagar Muslim yang laki-laki biasanya menikahi perempuan-perempuan pribumi. Contohnya, maaf ya, ada dari Arab menikahi orang-orang Lasem itu di daerah Padi, Kembang sana. Itu yang pertama kali. Ya, terus ada dengan orang Cirebon dan nanti masuk sampai ke daerah pedalaman kita itu Magelang, ya kan seperti itu. Terus kesenian, cara mendakwah dalam menyebarkan agama Islam dengan cara memadukan agama dengan tradisi lokal seperti musik, musik, ya kan? Tuh gamelan. Nah, tadi kita sudah menggunakan syair tembang dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dengan gamelan. Nah itu terus ada seni tari. Nah tari ini ada, yaitu ada toprak, ya, ada tari-tarian yang kita lihat saat ini. Itu sastra, ukir hingga seni bangunan. Kalau kalian melihat ini ukir dan bangunan ini banyak ada di Pantura, seperti Jepara, Kudus dan lain sebagainya. Tuh, terus pendidikan. Ya, ini muncul para ulama kiai guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri seperti Wali Songo. Ada berapa Wali Songo? Oh ya. Yang pertama Terus kedua ketiga dengan keempat belajar kelima diri ke berapa? 6 belajar 7 8 mulia terakhir jadi luar biasa ya. Nah ini para pendidik dari ulama kiai guru termasuk Kanjeng Sunan dari 9 sunan tadi. Terus yang terakhir ada tasawuf. Yang keberapa? Yang kelima tasawuf, yaitu ajaran tasawuf sudah ada sejak abad ke-13 dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17. Itu yang terakhir. Oke, terus selanjutnya disebutkan ada kerajaan Islam yang menjadi pusat penyiaran Islam di Indonesia. Ya, mungkin bisa dibaca. Kerajaan Samudra Pasir. Ya. Kerajaan Samudra Pasir yang terletak di Sumatera merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada pertengahan abad 15 Masehi. Adapun kerajaan pertama kerajaan Samudra Pasir yaitu Renasdino yang kemudian diberi gelar Malikus Saleh oleh Syekh Ismail dari Mekah. Namun akhirnya kerajaan Samudra Pasir dan
dan imigrasi diduduki oleh Portugis pada tahun 1521 Masehi dan imigrasi diduduki kembali pada tahun 1545 Masehi yang akhirnya berubah menjadi Kerajaan Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh yaitu Sunan Alim Hidayat. Sultan Alim Hidayat. Oke, terima kasih. Ini Kerajaan Samudra Pasai. Ini ada letaknya di kalau sekarang Provinsi Nagro Aceh Darussalam, yaitu di Aceh sana. Oke, terus selanjutnya di sini disebutkan awal mula Kerajaan Samudra Pasai berasal dari kata kampung samudra di tepi Sungai Pasai. Itu awal mulanya. Kalau orang sekarang gampang masih nama ya kan seperti itu. Oke, terus selanjutnya di sini disebutkan Samudra Pasai ya untuk raja yang pertama namanya Merah Silu atau Marah Silu yang kemudian diberikan Malik Saleh oleh Syekh Ismail dari Mekah ya karena ada hubungannya antara penyebaran Islam yang ada di Aceh oleh orang-orang yang ada di Mekah sana di Arab sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Kerajaan Demak. Ya dibaca. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dibuat oleh Raden Patah pada tahun 2005. Ya, terus kemudian didirikan Masjid Agung Dimas sebagai tempat pertemuan para ulama atau tempat penyiaran Islam di Pulau Jawa. Adapun tempat yang disebutkan para ulama bermusyawarah adalah selalu Masjid Agung. betul. Ya, ini yang kedua adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Kerajaan pertama apa? Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah tahun 1500 Masehi. Terus di sini disebutkan pendukung terbesar berdirinya Kerajaan Demak adalah Prabu Balek yang disebut dengan Wali Songo. Ya, yang tadi sudah disebutkan oleh kalian semuanya ya dari Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati yang letaknya nanti ada di Jawa Barat sendiri. Nah, ini Kerajaan Demak. Terus beliau dari Kerajaan Demak pemimpinnya dan para wali ini kalau dalam bermusyawarah sering diselenggarakan atau di ada tempatnya di Serambi Masjid Agung Demak. Ada yang pernah ke sana mungkin? Belum jauh sedikit ya. Kita ke sana insyaallah. Apa namanya? Kalau lulus mungkin ya. Lulus sampai ya. Dan kami berdoa seperti itu. Oke, Masjid Agung Demak. Terus selanjutnya yang ketiga dibacakan Mas. Kerajaan Cirebon. Ya. Islam Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Akhirnya digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Nama Sunan Gunung Jati sampai sekarang diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam yaitu Sunan Gunung Jati. Ya, Cirebon. Ada di provinsi mana Cirebon? Jawa Barat. Oh, ya ini ada di Jawa Barat bagian timur. Ya, sekarang menjadi salah satu kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, awal mulanya adalah beliau seorang Sunan Gunung Jati. Ya, mengislamkan daerah yang ada di Cirebon. Kalau Kerajaan Banten ini ada di mana? Di Banten ya. Di Banten ya, itu provinsi sendiri. Kalau dulu ini masuk wilayah Jawa Barat, tapi kalau sekarang menjadi provinsi sendiri ya, seperti sendiri. Oke. Sekarang kita lihat video dulu lagi, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia ya, seperti yang tadi yang kami sampaikan. Untuk memulai proses masuknya ke Islam, kita perlu dari terkait masuknya ke Islam di Indonesia, guys. Yang tersebut itu teori ujaran. Yang pertama, dua, tiga. Teori ujaran. Teori ini didukung oleh seluruh penghuni yang sampai dalam flight BMJ di Nepal. Menurut teori ujaran, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13.
dibawa oleh para pedagang Islam dan Gujarat itu dari budaya Indonesia. Oke, itu sedikit video yang ada ya tentang penyebaran Islam yang ada di Indonesia yang tadi kita bahas di awal ya. Oke. Terus kalau kita lihat ini peta Indonesia ya. Kerajaan Samudra Pasai ada di sini. Nah, di atas ini Samudra Pasai. Terus tadi kita bahas Kerajaan Demak ada di sini. Masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kerajaan Cirebon masuk Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir ada Kerajaan Banten. Ya, jadi keempat dari Pasai, Cirebon, Demak, Banten ini semua ada keterkaitan. Ya. Terkait apa? Dalam agama Islam. Contohnya dari Kerajaan Demak itu banyak para mubalik, ya, bahkan Wali Songo yaitu Sunan Ampel yang beliau malah dilahirkan di Pasai, mungkin ini, ya kan? Sunan Ampel itu lahir di Pasai. Kenapa saat itu ibunya karena beliau mualaf itu disekolahkan, disantrikan di sini oleh suaminya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sana melahirkan anak Raden Rahmat yang nanti akan besar menjadi seorang wali songo yang menyelesaikan di daerah Surabaya. Gitu. Ya, kalau Cirebon ada hubungannya dengan Demak siapa? Sunan Gunung Jati, itu Cirebon. Dengan Banten juga Sunan Gunung Jati. Jadi dua kerajaan Demak, kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten yang mendirikan adalah kerajaan Sunan Gunung Jati. Gitu. Mungkin itu saja. Sekarang kita diskusi, ya. Silahkan membagi kelompok, satu kelompok 4 anak. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kelompok. Jadi silakan menempatkan diri untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, kelompok. Ya, kalian bisa membuka pertanyaan dari link yang sudah kami bagikan di HP kalian. Silakan, monggo untuk bahas bareng-bareng dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya mana? Ini itu kelompoknya. Ya. Silahkan bisa dikerjakan. Ya. Soalnya bisa dibuat di HP-nya masing-masing ya tentang penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Silakan kami beri waktu kurang lebih 15 menit ya untuk membahas ya diskusi pada pagi hari ini.
kelompok 3 bisa maju ke depan tuh, bisa mempresentasikan yang kalian musyawarahkan ya, teruskan di situ. Yuk, pokoknya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Abdul Dewi, absen 3. Saya tidak ada di Aluri, absen 12. Saya Bina Ramadhani, absen 5. Saya Pindah Ime, absen 27. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai alasan agama Islam berkembang besar di Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat agama Islam berkembang besar di Indonesia. Yang pertama, Islam dapat berkembang di Indonesia dengan cepat dikarenakan dalam penyebarannya, agama Islam menggunakan cara-cara yang damai, kreatif, unik, menarik, dan sederhana. Yang kedua, kemudahan cara untuk masuk Islam, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sifat keterbukaan Islam yang dalam penyebarannya tidak terbatas kepada orang atau golongan atau kelompok tertentu. Yang keempat, masyarakat Indonesia yang terbuka akan masuknya budaya asing. Kemudian, agama Islam tidak mengenal kedudukan masyarakat atau kasta. Dengan kata lain, semua orang dalam agama Islam memiliki derajat yang sama. Kemudian, adanya ajaran agama dalam Islam guna mensejahterakan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian, pelaksanaan ibadahnya sederhana. Agama Islam datang ke Indonesia bertepatan dengan munculnya kerajaan Hindu dan Buddha. Dengan terbukanya masyarakat Indonesia dengan budaya asing, dengan ditambah mudahnya masuk dalam agama Islam, membuat agama yang satu ini sangat mudah diterima di masyarakat. Di samping itu, agama Islam cenderung sederhana dalam pelaksanaannya, membuat masyarakat Indonesia tidak terbebani dengan beribadah dan kegiatan dalam agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini ya. Untuk penilaian nanti itu jawaban bisa dikumpulkan kepada kami ya, insya Allah nanti akan kami nilai ya. Untuk kelompok 3 ini, khusus kelompok 3 kami nilai 90 ya. Luar biasa. Terima kasih. Itu saja mungkin dari kami dalam pembelajaran SKI pada pagi hari ini. Untuk materi besok bisa kalian pelajari terlebih dahulu, yaitu materi tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya, itu untuk selanjutnya. Terus jangan lupa untuk PR, ya, PR untuk kalian semuanya bisa nanti kami kirim ya lewat grup WA ya tentang masuknya Islam ke Indonesia yang selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Kalau yang mohon maaf, sambung lagi minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan menjelaskan. Alhamdulillah.